Bangun. Hah? Jam berapa ini? Mau syuting kita. Oh, syuting ya? Ah, nih minum dulu dah biar segar. Wah, Biasa aja kolagen. mantap nih. Gele kolagen ya. Kita minum dulu dah. Seger nih emang. Gele kolagen. Ayolah syuting. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi guys, kalau di Scary Tale itu, cerita-cerita yang gue kasih ke kalian udah pasti Wah, gila sih. dimana ini ada cerita yang sempat viral di Twitter tentang keluarga Santoso. Awalnya gue pikir ini ada hubungannya nggak ya sama Bobon Santoso. Tapi ternyata setelah gue baca ceritanya ini nggak ada hubungannya sama sekali ya sama Bobon Santoso. Ceritanya sendiri ditulis sama Agil Saputra. Makasih Bang Agil udah ngizinin gue untuk bacain cerita ini. Sebelum dimulai kayak biasa nih, subscribe, like, komen dulu yang banyak di bawah biar gue makin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga follow Instagram gue, The Real Aditya, biar cepet centang biru. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Syukuri apa yang kamu miliki. Jangan sampai kelalaian membunuh keluargamu. Namanya adalah Pak Santoso. Jadi dia tuh seorang juragan cengkeh yang bisa dibilang tajir lah. Nah, usaha cengkehnya itu cukup berhasil, makanya hari demi hari jadi makin luas. Pak Santoso ini punya dua anak ya. Yang pertama itu namanya Ningrum, cewek usianya 10 tahun. Yang kedua itu namanya Panggi ya, cowok usianya 5 tahun. Selain itu, Pak Santoso ini juga punya dua pesuruh, namanya adalah Pak Slamet dan Mbok Urip. Suatu hari Pak Santoso ini kebingungan ya nyari tambahan gudang. Maklum lah, usaha kebun cengkehnya itu makin hari makin melimpah. Setelah capek keliling kesana kemari nyari alamat, Pak Santoso ini ngeliat ada satu gudang yang cukup lama tuh udah terbengkalai. Dan gudang itu kebetulan berada nggak jauh dari tempat perkebunannya. Ternyata dulunya gudang itu milik saingan almarhum ayahnya yang sekarang ini ternyata sudah bangkrut. Oleh karena itu Pak Santoso ini langsung datengin Bowo. Jadi Bowo itu anak dari almarhum Pak Carik si pemilik gudang. Ketemulah tuh mereka berdua. Tapi niat dari Pak Santoso ini ditolak mentah-mentah sama si Bowo. Karena emang Pak Carik ternyata udah ngasih surat wasiat ya, bahwa gudang itu sama sekali tidak boleh dijual. Gue nggak ngerti ya kenapa, padahal di satu sisi sebenarnya Bowo ini juga lagi kayak kesulitan gitu loh. Bahkan surat dari gudangnya lagi dijaminkan ke bank dan dia nggak punya apa-apa untuk mengambil surat tersebut. Ayolah, jual aja gudangnya ke saya. Saya kasih harga tinggi deh. Maaf Pak, saya beneran dah nggak bisa ngelepas tuh gudang. Pak Santoso akhirnya pulang dengan penuh rasa kekecewaan ya, karena dia tuh nggak bisa milikin gudang tersebut. Ya udahlah, mau gimana lagi. Singkat cerita, hari demi hari tuh berlalu hingga waktu tenggang pembayaran dari Bowo ini ternyata udah habis. Jadi mau nggak mau tuh gudang tersebut disita lalu dilelang oleh pihak bank. Muncullah tuh di situ ide licik dari Pak Santoso nih. Kebetulan dia tuh punya kerabat yang kerja di bank tersebut. Ya udahlah, langsung tuh buru-buru Pak Santoso pergi ke bank untuk dapetin gudang tersebut. Gue nggak tahu kenapa ya Pak Santoso ini kayaknya ngebet banget pengen beli gudang bekas punya Pak Carik ini. Apa emang karena lokasinya yang bagus buat dia?
Apa emang nggak ada gudang lain yang bisa dibeli? Bahkan nih katanya Pak Santoso itu pakai cara licik ya, kayak suap-suap gitu. Hingga akhirnya dia pun bisa dapetin gudang bekas Pak Carik. Tapi sayangnya mungkin aja ini adalah keputusan yang bakal disesalinya seumur hidup Pak Santoso. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jadi guys, karena emang orang kaya, makanya rumah Pak Santoso ini cukup besar. Walau desainnya itu tahun 60-an ya, karena emang kan ini rumah warisan juga. Di samping kiri rumah Pak Santoso itu ada tanaman bunga. Nah, di samping kanannya itu ada kayak pepohonan rindang sama taman. Terus halaman depannya itu juga luas banget, dan di belakangnya itu langsung berbatasan sama ladang sayur. Nah, semenjak kejadian lelang itu, mulai banyak tuh kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga Santoso. Yang sebenarnya tuh nggak masuk akal logika ya. Dan kejadian yang pertama ini dialamin sama Pak Slamet dan Mbok Urip. Di suatu malam sekitar jam 1-an lah, mereka berdua itu dengar ada suara langkah kaki bangkian dari luar rumah. Suaranya tuh kedengeran jelas karena kamar tidur Pak Slamet dan Mbok Urip itu ada di bagian belakang, dempet dengan benteng atau tembok pembatas rumah. Karena keganggu ya, Pak Slamet dan Mbok Urip pun akhirnya meriksa keluar rumah tuh untuk nyari sumber suara. Siapa sih ini tengah malam jalan keliling rumah begini? Ya udah, akhirnya mereka keluar tuh, terus telinga kiri, telinga kanan, hingga dalam kegelapan mereka ngeliat ada seorang wanita yang rambutnya tuh kayak lagi ketiup angin ya, kekibas-kibas gitu. Dan wanita itu kepalanya menunduk seperti sedang menabur sesuatu. Saya udah ngapa kamu di situ? Pergi kamu. Jangan macam-macam di sini. Pergi sana. Terlihat makin jelas sosok perempuan itu kayak lagi naburin tanah gitu ya. Loh, itu ngapain ya? Cewek malam-malam naburin tanah. Jangan-jangan itu tanah kuburan lagi. Pikiran Pak Slamet nih udah kemana-mana ya. Dia tuh langsung deketin wanita tersebut. Dan pas dilihat, mukanya sangat menyeramkan. Karena takut, Pak Slamet sama Mbok Urip tuh langsung lari, langsung masuk pavilion. Di situ Pak Slamet mikir, untuk ukuran demit, kayaknya itu terlalu nyata deh. Tapi ya nggak tahu juga lah. Dan itulah kejadian aneh pertama kali yang mereka alami. Kejadian kedua ini dialamin sama Agus, mandor kebon, yang tiba-tiba aja dia mundurin diri. Padahal kerjanya ini udah cukup lama, dan ketika resign pun alasannya ya juga cuman formalitas aja. Makanya Pak Slamet ini nggak tinggal diam ya, dia tuh nyari tahu ke teman-temannya Agus. Dan pas ditanya, Agus ini nggak punya masalah apa-apa. Karena emang penasaran, Pak Slamet pun langsung datengin Agus tuh ke rumahnya. Sebenarnya ada apa toh Mas Agus? Cerita yang sebenarnya kenapa Mas Agus mengundurkan diri? Sebenarnya sih saya kerap diganggu Pak sama hal-hal mistis belakangan ini. Jadi Agus ini cerita ya sama Pak Slamet, di suatu sore pas dia lagi nyortir cengkeh tuh sendirian, tiba-tiba dia tuh nyium bau bangke yang nyengat banget. Dia coba tuh cari sumber bau tersebut, takutnya kan ada bangkai binatang atau gimana. Hingga akhirnya dia tuh nemu bau tersebut ada dari tumpukan cengkeh. Setelah Agus tahu, niatnya tuh dia pengen ke Pak Santoso ya buat ngasih tahu kalau ada bau busuk lah di salah satu tumpukan cengkeh.
Tapi pas dia mau pergi, malah ada yang manggil di belakangnya. Agus sempet diem ya, perasaan tadi dia sendiri dari dalam gudang, terus siapa coba nih yang manggil? Ya udahlah, Agus noleh tuh ke belakang dan dia kaget bukan main. Agus ngeliat ada sosok sebesar sapi yang badannya itu mirip anjing lagi menatapnya. Kejadian demi kejadian terus meneror keluarga Pak Santoso ya. Entah apa sebenarnya alasannya. Tapi yang jelas nih, sejak Agus resign, banyak juga tuh karyawan yang resign. Alasannya sih katanya lihat sosok yang sama kayak yang dilihat sama si Agus, yang mirip anjing tadi. Pak Santoso sendiri sebenarnya tuh dia lagi pusing ya semenjak kejadian ada wanita yang kayak nabur tanah gitu. Anaknya nih yang cewek, Ningrum, sakit cacar dalam waktu yang cukup lama. Pak Santoso sama istrinya nih, Lasmini, sebenarnya dia tuh ngerawat anak ini Ningrum dengan sangat baik. Hingga ada sebuah kejadian yang sangat parah menurut gua. Waktu itu Pak Slamet tuh lagi bersih-bersih ya halaman rumah, kayak lagi nyapu-nyapu gitu. Dan di dapur itu lagi ada Bu Lasmini lagi masak air. Tapi anehnya Bu Lasmini ini kayak orang lagi ngelamun. Hingga Pak Slamet pun bilang, "Bu, airnya itu sudah mendidih loh Bu." Tapi panggilan dari Pak Slamet ini nggak dihirauin tuh sama Bu Lasmini. Bu Lasmini hanya diam saja. Bu, maaf, airnya udah mendidih tuh. Namun hal tak terduga terjadi. Lasmini malah nyiram air mendidih itu ke kepalanya. Ya ampun, astagfirullah Ibu. Tolong. Pak Slamet nggak nyangka tuh kok bisa-bisanya majikannya ngelakuin hal kayak gitu. Di situ Pak Slamet benar-benar merinding. Tanpa basa-basi dia tuh langsung cepet bawa Ibu Lasmini dan langsung diantar ke rumah sakit. Tapi ya sayang, takdir berkata lain. Sehari setelah kejadian itu, Ibu Lasmini pun meninggal dunia. Pak Santoso, Mbok Urip, dan tentunya Pak Slamet sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka tuh benar-benar nggak bayangin ya, kok bisa-bisanya Bu Lasmini ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi sebelumnya Bu Lasmini juga kelihatan baik-baik aja. Ditambah lagi, di satu sisi penyakit dari Ningrum ini belum juga sembuh-sembuh. Hari demi hari semenjak kematian dari Bu Lasmini, Pak Santoso ini jadi kayak suka murung gitu loh. Dia jadi banyak ngelamun, mungkin karena banyak beban pikiran. Hingga di suatu hari nih, pas Pak Santoso lagi mau makan, tiba-tiba Ini gimana sih, Mbok? Nasinya kok cepet busuk kayak gini? Maaf mas, saya juga kurang tahu kenapa bisa kayak gini. Padahal masakannya juga pakai beras kualitas baik. Gusti, ini ada apa toh? Mbok Urip sampai garuk-garuk kepala tuh, dia bingung. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kejadian aneh-aneh terus menimpa keluarga Pak Santoso? Hingga ada satu lagi nih kejadian yang memilukan di keluarga Pak Santoso. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal, Mbok Urip menemukan Ningrum itu lagi tidur tengkurap dengan posisi selimut yang terbuka. Kira-kira gini kali ya posisinya. Ngerasa aneh dengan posisi tidur Ningrum, kok tidurnya kayak gini gitu loh. Akhirnya Mbok Urip coba tuh bangunin Ningrum. "Mbak, bangun Mbak Ningrum." Tapi udah dipegang-pegang terus digerak-gerakin, Ningrum sama sekali nggak bergerak. Di situ Mbok Urip langsung panik. Dia langsung buru-buru tuh panggil Pak Santoso. "Pak Santoso, Pak Santoso, itu Mbak Ningrum." Ternyata badan Ningrum sudah dingin dan kaku. Ningrum tidak bergerak. Ia seperti sudah meninggal. Ningrum, bangun nak, bangun ya Allah. Apa salah saya? Kenapa semua ini terjadi kepada keluarga saya?
ternyata benar, Ningrum, anak dari Pak Santoso ini sudah meninggal. Belum lama istrinya, Lasmini, meninggal. Sekarang anak sulungnya meninggal. Di situ Pak Santoso benar-benar hancur. Sehebat-hebatnya orang, ketika ada kejadian yang menimpa keluarganya, dia bakal jatuh juga. Sebelum kita lanjut nih guys, karena emang banyak ngomong itu pasti aus ya, kita minum dulu nih, Jele Kolagen. Bismillahirrahmanirrahim. So pasti ini udah seger, ada vitamin C-nya, sehat buat kita, bagus buat kulit juga, ada kolagennya. Dan ini udah ada logo MUI-nya, ada BP POM-nya, ya kita tenang lah kalau minum Jele Kolagen ini. Langsung aja kalian bisa beli di Indomaret terdekat. Pas udah beli dan minum, jangan lupa tag Instagram gua, The Real Aditya. Langsung aja kita lanjut lagi ceritanya. Pak Santoso nggak bisa mikir tuh pakai logikanya ya. Kejadian-kejadian aneh tuh dia alamin. Mulai dari istrinya yang meninggal, terus anaknya meninggal, sampai para pekerja yang sekarang udah nggak mau ngikutin Pak Santoso. Sebenarnya apa sih salah dia? Apa semua ini ada hubungannya sama wanita yang lagi kayak naburin tanah gitu? Entahlah. Pak Santoso hanya bisa meratapi nasibnya. Sore itu Pak Santoso lagi nonton TV, ya acara tahun 90-an lah. Hingga dia dengar ada suara ledakan kenceng banget dari luar rumah. Astaga, apaan itu? Ketika diperiksa, ternyata lantai depan itu pecah. Dan ketika dilihat di balik lantai itu, ada sebuah kain kafan bertuliskan aksara Jawa. Pak Santoso heran ya, dia nggak ngerti lah tentang hal-hal kayak gini. Dia mulai percaya tuh sama apa yang diomongin Pak Slamet. Bisa aja ini telup loh Pak Santoso. Ciri-cirinya ya kayak gini, kain kafan dengan tulisan aksara Jawa di dalamnya. Karena Pak Santoso ini harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarganya. Akhirnya dia pun pergi tuh ke rumah Mbah Mangun ya. Jadi Mbah Mangun adalah sepuh dan juga kiai di sana yang kebetulan sangat mengerti mengenai hal-hal kayak gini. Dan selang beberapa waktu, Mbah Mangun pun akhirnya datang tuh ke rumah Pak Santoso. Dia pun keliling rumah tersebut sambil berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Santoso, ini teluh Jawa. Malah petakannya ada 3 macam, yaitu pikiran, penyakit, dan harta. Pikiran seperti yang menimpa Bu Lasmini, penyakit seperti yang diderita Ningrum, dan harta seperti gangguan yang dialami Agus saat sedang kerja. Teluh? Lalu bagaimana, Mbah? Banyakin doa. Saya pulang dulu. Nanti malam saya balik lagi. Pak Santoso nggak nyangka, kok bisa ada orang ngirim teluh ke keluarganya. Salah apa dia? Kok tega-teganya orang tersebut melakukan hal itu? Tapi nih, sayangnya setelah kejadian itu, Mbah Mangun malah belum pernah datang lagi ke rumah Pak Santoso. Menurut kabar yang beredar, katanya Mbah Mangun ini lagi sakit. Entah apa ada hubungannya dengan teluh Jawa tersebut. Hingga di suatu malam nih, saat Pak Slamet lagi ketiduran di depan TV, sekitar jam 2 malam, dia itu kebangun ya. Di situ, Pak Slamet ngeliat ada sosok yang lagi duduk di dekatnya. Loh, Mbok ngapain di sini? Awalnya nih, Pak Slamet ngira itu Mbok Urip. Tapi pas dilihat lagi, mukanya itu gak ada, cuman ada bibirnya doang, lagi senyum ke arah Pak Slamet. Pas
Slamet yang ketakutan langsung baca doa tuh, tapi ya terbata-bata, namanya juga orang ketakutan. Dia coba pengen kabur, tapi dia gak bisa gerak gitu loh. Hingga gak lama, karena sosoknya itu menyeramkan, Pak Slamet pun pingsan. Beberapa hari setelah kejadian itu, gudang yang dibeli sama Pak Santoso itu kebakar. Gue nggak tahu juga sih penyebabnya apa karena nggak dijelasin. Tapi yang jelas beberapa hari setelah kejadian itu, anak kedua dari Pak Santoso ini sakit hingga dia harus masuk rumah sakit. Di malam itu, Bo Urip ini nemenin Panggih ya yang lagi di rumah sakit. Karena emang kecapean, Bo Urip ini sampai ketiduran tuh di kursi. Nah, di tengah tidurnya, Bo Urip ini ngerasa ada yang ngebelai rambutnya. Mbok Urip pun terbangun ya. Awalnya dia pikir tuh Panggih lagi minta tolong apa gitu loh. Tapi pas dia lihat, Panggih ternyata masih tidur pulas. Hingga kedengeran ada suara gaduh dari lemari kecil yang di dalam kamar. Dimana di situ Mbok Urip ngeliat ada sosok wanita yang sangat tinggi. Mukanya nggak ada. Di mana sosok wanita ini mirip seperti wanita yang lagi menaburkan tanah di rumah Pak Santoso. Aku Samber Nyowo. Aku mau menjemput. Sosok itu gak lama hilang dan beberapa saat kemudian terdengar suara gending Jawa di ruangan tersebut. Bo Urip pun merinding dan sangat ketakutan. Paginya, Panggih ini udah bisa dibawa pulang ya, dan setelah kejadian itu, Panggih jadi lebih banyak diam dan lebih suka mengaji. Bahkan, Panggih ini juga mengajak ayahnya untuk sholat 5 waktu. Gue nggak tahu ya kenapa Panggih ini jadi berubah sifatnya, tapi yang jelas, gak lama dari sakitnya Panggih ini, dia pun meninggal, menyusul ibu dan kakaknya. Pak Santoso kembali terpuruk. Dalam kurun waktu 2-3 bulan, dia kehilangan seluruh keluarganya. Perasaannya tuh udah nggak bisa dijelasin lagi lah. Bahkan dia tuh hampir gila karena kehilangan tersebut. Kejadian itu semakin membuat Pak Santoso ini yakin kalau emang bener ada teluh di rumahnya. Setelah acara tahlil, Santoso ini lari ke belakang rumah. Di sana dia ngambil sampit lalu lari lagi. Di mana? Ternyata Pak Santoso ini pergi ke rumah Bowo. Jadi Pak Santoso ini mikir mungkin aja ini semua ulah si Bowo tuh, anak dari Pak Caring. Bowo, keluar kamu. Gak lama warga tuh pada berdatangan ya. Ada Mbah Mangun juga di sana. Coba buat nenangin Pak Santoso nih. Karena kan emang hal-hal kayak gini tuh susah banget pembuktiannya. Dan kalau sampai terjadi perkelahian, bisa-bisa Pak Santoso yang dipenjara. Biadab kau, Bowo. Apa salahku? Kenapa kau tega sekali? Pak Santoso pun langsung diseret warga tuh untuk ditenangkan ya. Di situ Mbah Mangun pun berjanji akan membantu Pak Santoso bersama temannya. Dimana ternyata selama ini sebenarnya Mbah Mangun itu udah berusaha buat bantu keluarga Pak Santoso nih. Tapi emang teluhnya cukup kuat, terutama si wanita yang nggak ada mukanya itu. Malam ini Mbah Mangun tuh meninggalkan secari kertas ya yang berisi tulisan sholawat nariyah dan berjanji bakal ngebantu nih keluarga Pak Santoso di malam ini juga. Asalkan Pak Santoso nih harus mau baca sholawat tersebut pada malam ini. Dan dimulailah perang di malam itu. Jadi Pak Santoso langsung baca sholawat di depan ruang TV hingga nggak lama kedengaran suara gending Jawa. Mbok Urip lari tuh buru-buru, begitupun dengan Pak Slamet. Mereka langsung nemuin Pak Santoso ya. Rupanya Pak Santoso juga dengar suara gending Jawa itu. Suara nyanyian itu masih ada. Sambil ngiterin rumahnya, Pak Santoso terus baca sholawat. Saat itu terdengar suara pekikan kayak orang lagi sakit, dimana suaranya tuh baru hilang di jam 2 malam.
Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua pun tertidur. Paginya nih Pak Santoso cerita ke yang lain kalau tadi malam dia tuh bermimpi ketemu sama keluarganya. Tapi raut dari keluarganya itu kayak orang bahagia, jadi Pak Santoso agak sedikit lega ya. Ya walau sedih juga, siapa sih yang nggak sedih? Ditinggal oleh satu keluarga dalam waktu yang sekejap. Siangnya Mbah Mangun ini datang sendiri ya, karena temennya nggak berani. Mbah Mangun ngelilingin rumah itu dan kembali masuk ke dalam rumah. Jadi kalian masih ingat kan wanita yang ketemu sama Pak Slamet dan Bo Urip? Ternyata menurut Mbah Mangun, itu adalah jin Sambernyowo atau Sambernyawa yang memang jahat. Dan jin itulah yang digunakan dalam Teluh Jawa yang sekarang sedang dihadapi oleh Mbah Mangun. Di situ Mbah Mangun pun bercerita. Dulu, waktu saya baru lulus dari pesantren, jin Sambernyowo ini sempat menghabisi nyawa satu keluarga Pak Cokro. Pak Cokro adalah pemenang lurah yang saat itu lawannya adalah Pak Carik. Sejak saat itu, nggak ada lagi warga yang mau berurusan dengan keluarga Pak Carik. Pak Santoso pun kayak neluda ya, dia tuh masih bingung sebenarnya apa sih masalahnya. Apa karena gudangnya itu udah dia beli? Entahlah. Mbah Mangun sama yang lain pun kayak muter-muter tuh di rumah Pak Santoso kayak nyari sesuatu gitulah. Sambil bawa pacul ya. Hingga di beberapa tempat tuh dipacul dan ketemulah ada kain kafan yang ternyata baunya sangat busuk. Jadi itu adalah bungkusan kain kafan dan Mbah Mangun pun nyuruh bawa bungkusan itu ke teras. Dan ketika dibuka, isinya adalah 7 butir telur Jawa dan kertas bahasa Arab pegon. Ini apa, Mbah? Teluh Jawa. Teluh yang sangat sulit untuk dibasmi. Rambut-rambut tadi yang ditemuin sama Pak Santoso juga langsung dibakar, kertas-kertasnya juga dibakar, sama telur-telurnya juga langsung dibakar semua. Pak Santoso tuh bener-bener shock, gila ya kok ada orang sampai ngelakuin hal seperti ini ke keluarganya. Tapi ya mau gimana lagi, dia berharap agar masalah ini tuh segera selesai gitu loh. Dan gak lama mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Tapi sayangnya ternyata ini belum selesai. Di malam itu, saat tengah malam, tiba-tiba aja nih, gelas dekat Pak Santoso meledak jadi pecah dan Pak Santoso pun muntah mengeluarkan darah hitam. Bo Urip yang ngedenger dan ngeliat langsung lari dia ke rumah Mbah Mangun dan ngajak Mbah Mangun untuk ngebantuin Pak Santoso yang kelihatan kayak orang lagi kesakitan. Gak lama mereka berdua pun datang dan mereka melihat Pak Santoso itu seperti orang yang kesurupan. Mangun, leburlah aku. Tobatlah kamu. Tobatlah pada Tuhan yang Maha Tinggi. Leburlah aku, Mangun. Tapi ingat, aku tidak bisa mati. Akhirnya Mbah Mangun ini meruqyah Pak Santoso sampai jin atau iblis itu keluar tuh dari tubuhnya. Dan disinilah teluh itu berakhir. Jadi teluh Jawa itu dulu dikenal juga dengan teluh pring sedapur ya. Jadi teluh yang dikirimkan melalui media jin dengan cara memberi penyakit dan juga mempengaruhi pikiran orang yang dituju. Ya sebuah sihir yang sangat jahat. Tahun 94 akhirnya Pak Santoso ini menutup bisnis cengkehnya dan coba usaha yang lain lah. Hingga dalam perjalanan hidupnya Pak Santoso itu kembali menikah dan punya 1 anak. Dan Pak Santoso sendiri meninggal di tahun 2014. Sementara itu Mbok Urip pulang ke kampungnya yang ada di Gunung Kidul. Pak Slamet juga sama. Sementara Bowo nggak tahu lagi tuh gimana nasibnya. Jadi apa alasan dari Bowo? Langsung aja nih kita bahas di closing.
Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Agil Saputra tentang keluarga Santoso ya. Dimana ini serem banget karena kan udah menyangkut nyawa ya. Dan gue juga nggak tahu sih alasan jelasnya kenapa Bowo sampai tega ya melakukan hal tersebut. Tapi ini menurut info yang gue dapet, jadi katanya teluh Jawa itu memang nggak bisa sembarangan orang melakukannya. Harus ada faktor X, yaitu faktor keturunan. Jadi keluarga Carik ini memang suka menyerang orang-orang yang menurut mereka pantas diberikan teluh tersebut. Terus nih, gue juga nggak tahu ya alasan kenapa Bowo itu nggak mau jual gudangnya. Padahal kalau secara logika, harusnya kan dia butuh uang. Ya harusnya dijual aja dong gudang bekas punya Pak Carik ya. Tapi kalau menurut gue, mungkin ada sesuatu di gudang tersebut. Dan bisa jadi gudang tersebut berhubungan dengan hal-hal mistis yang dilakukan oleh keluarga Pak Carik pada saat itu. Ya, nggak tahu sih, ini cocok logi gue aja. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dulu. Dan langsung aja deh. Ciao!